Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, hormat dan kemuliaan bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terpujilah namamu.
Segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kami bersyukur buat segala berkat-berkat-Mu, kami bersyukur buat segala apa yang kami hadapi, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan-Mu untuk kami mengalami segala kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan berkat-berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Inilah pujian penyembahan kami. Kami memberikan hidup kami kepadamu karena kami tahu hidup kami adalah anugerah-Mu dan kebaikan-Mu semata Tuhan. Itu sebabnya kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu pagi hari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang menguasai, memimpin, memberkati, mengurapi setiap kami, baik yang mendengar, menyampaikan. Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan kami cakap untuk mendengar, bahkan dengan kuasa Tuhan kami cakap melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Dan saya percaya kasih Tuhan tetap ada dan menyertai setiap kita jemaat Tuhan. Dan kami percaya, kami terus berdoa, kasih Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur. Kami juga berterima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang berikan kesempatan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih buat jemaat tetap setia mengiring Tuhan, dan kami percaya doa kami jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru. Ini tema saudara pagi hari ini, mengenakan manusia baru. Nah saudara, jika kita melihat perkembangan medsos hari-hari ini, kita bisa melihat begitu banyaknya hal-hal yang bisa diekspos saudaraku. Dan terlebih juga ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, bahkan ada banyak perdebatan-perdebatan teologis di sana saudaraku. Kita akan bisa melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi, sehingga kita bisa mulai melihat bagaimana sebetulnya hari-hari ini anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya mampu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mampu dalam penyertaan Tuhan untuk menjadi saksi saudara. Saya percaya nih kesaksian kita sebagai orang-orang percaya akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena akan menjadi sebuah kesaksian yang membawa orang mengerti dan mengalami akan kebenaran kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan, akan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi setiap orang percaya saudaraku, menyertai, memberkati, bahkan melindungi dalam segala perkara. Itu sebabnya hidup kita harus menjadi berkat, hidup kita harus menjadi saksi. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi? Dan firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, kita harus mengenakan manusia baru. Nah saudara, kita akan lihat Alkitab kita dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga. Ini agak panjang saudaraku. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga hidup di dalamnya, melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, sebagai orang percaya harus mengenakan manusia baru, saudaraku. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya, bagaimana Paulus menuliskan ini, saudaraku. Saudaraku, Paulus menuliskan ini kepada jemaat Kolose ketika Paulus mendapatkan berita, mendapatkan kabar, informasi terkait dengan jemaat yang di Kolose. Bagaimana begitu banyak pengajar-pengajar palsu yang mulai datang mengajarkan filsafat-filsafat kosong, saudaraku. Bahkan bagaimana mengajarkan jemaat itu di Kolose, saudara, pada masa itu mereka harus mempercayai roh-roh yang berkuasa di dunia ini, bahkan banyak hal yang lebih kepada secara lahiriah yang nyata ditunjukkan. Bukan lagi bagaimana hidup itu bukan karena kasih kemurahan Tuhan semata, tapi karena usaha manusia. Bagaimana mereka hidup untuk berkenan di mata Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita terkait bagaimana kita mengenakan manusia baru. Nah, konsep teologia yang dikembangkan oleh Paulus dalam tulisan-tulisan saudaraku itu menggambarkan bagaimana, khususnya dalam kitab ini, menggambarkan bagaimana setiap orang percaya itu harus mengenal kebenaran dengan sungguh, bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan ada kebenaran, ada penebusan dalam segala perkara, bahkan keselamatan. Bahkan Yesuslah yang mengerjakan segalanya dalam hidup orang percaya melalui tuntunan Roh Kudus, supaya orang-orang percaya tetap mengerti dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Dan bagaimana bisa hidup orang-orang percaya itu bukan karena kata orang, bukan karena filsafat-filsafat kosong, tapi sungguh hidup mereka melakukan kebenaran karena sudah mengalami kasih Tuhan, karena penebusan Tuhan dalam hidup mereka. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan lihat sebagai orang percaya, kita akan melihat bagaimana ternyata dari ayat ini, dari pasal ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Paulus menggambarkan ada sebuah pertentangan dalam diri manusia ketika orang sudah mulai percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pertentangan adalah bagaimana kodrat ilahi dan kodrat dosa itu bertentangan. Saudaraku, di kitab lain, di Roma, saudaraku, di kitab Roma, Paulus menegaskan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu berbeda terkadang. Kenapa? Karena ada gejolak, ada pertentangan dalam dirinya. Bagaimana dia bisa melakukan kehendak Allah, tapi kadang jahat yang dia lakukan
itu pernyataan menyatakan bahwa ada pertentangan. Dan Paulus berani berkata bahwa tubuhnya itu adalah penjara, adalah belenggu. Sehingga dia pernah menyatakan bahwa dia ingin hidupnya dimuliakan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, seperti yang dia mau, bahwa dengan tubuh kemuliaan dia bisa mengalami segala yang mulia yang daripada Tuhan. Namun kita akan bisa melihat, saudaraku, bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita pagi hari ini terkait dengan mengenakan manusia baru. Nah, saudara, dari pasal ini kita bisa melihat bahwa bagaimana orang percaya bisa tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bisa mengenakan manusia baru. Yang pertama, saudaraku, kita akan melihat dari ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, yang pertama dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwa jika hidup kita mengenakan manusia baru, jika kita ingin merindukan, saudaraku, mengenakan manusia baru, maka yang pertama kita harus benar-benar sungguh-sungguh, saudaraku, kita harus mengalami dan menerima penebusan Tuhan Yesus atas dosa dan pelanggaran kita, saudara. Melalui kematiannya, melalui pernyataan iman kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis, saudaraku. Ini pernyataan bahwa ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, mati. Nah, saudaraku, ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang percaya ketika tidak sungguh-sungguh menerima penebusan dari Tuhan Yesus dan memberikan diri untuk dibaptis, saudaraku, pernyataan iman untuk penebusan dosa, maka akan sulit, maka akan sangat mustahil bisa mengenakan manusia baru. Kenapa? Karena hakikatnya manusia, kecenderungannya berbuat dosa. Itu sebabnya, saudaraku, bagaimana orang percaya mengimani penebusan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus atas dosa-dosanya, maka dia harus percaya itu dan menerima itu dengan menyatakan iman untuk dibaptis, saudara. Kita bisa lihat, saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, dan seterusnya. Saudaraku, kita bisa lihat bagaimana bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus harus sungguh-sungguh menerima penebusan Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis sebagai bukti iman kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita sudah mengerti seperti yang tadi mengatakan bahwa ketika kita sudah menerima penebusan Tuhan, maka kita harus menanggalkan dosa, harus menanggalkan keduniawan kita. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyadari, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, mati bagi dosa-dosa kita, maka kita sungguh-sungguh menerimanya dan memberi diri kita dibaptis untuk menerima penebusan Tuhan dengan iman bahwa kita telah mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, berjuang untuk hidup berkenan di mata Allah. Nah, saudaraku, ini sebuah pernyataan tadi dikatakan bahwa ketika kita sudah menerima penebusan, ternyata langkah berikutnya kita harus berjuang mengalahkan segala sifat-sifat dosa manusiawi kita. Kenapa? Karena memang itu sebuah perjuangan, saudaraku. Kita harus tahu bahwa dalam hidup kita ada kodrat dosa, di mana itu akan terus berjuang menjatuhkan iman kita, membawa kita kepada hal yang
menjatuhkan kita kepada dosa, saudaraku, sehingga kita hidup dalam segala hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus menanggalkannya. Ayat 9 dan 10 dari Kolose tadi dikatakan, saudaraku, kita telah menanggalkan. Itu sebab, saudaraku, tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala pakaian duniawi kita, dan mengenakan manusia baru. Karena itu, saudaraku, itu sebuah perjuangan. Kenapa? Karena sebuah perjuangan itu butuh pengorbanan, di mana kita harus mengalahkan diri kita. Haleluya. Dan bagaimana kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada kita, bahwa kita harus tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Dan itu sebuah perjuangan. Dan itu, saudaraku, kita harus memberikan diri kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tidak bisa menolong orang yang tidak memberikan dirinya kepada Tuhan, yang tidak berjuang melawan dosa, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semakin dewasa dalam rohani kita, dan kita bisa menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus terus berjuang. Melalui apa, saudaraku? Karena dari setiap kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, bahkan segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di sana Allah berbicara kepada kita, saudaraku. Segala kebenarannya dinyatakan supaya kita semakin diperbaharui di dalam firman Tuhan, semakin diperbaharui dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sebuah perjuangan. Sebabnya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudaraku, terus berjuang kepada Tuhan, terus berjuang mencari Tuhan, terus berjuang berkenan di mata Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru, saudaraku. Kita harus berjuang, saudaraku. Kenapa? Karena tanpa perjuangan, perlawanan kepada dosa, saudaraku, kita akan terus hidup seperti orang yang di dalam dirinya ada dualisme, saudaraku. Bagaimana hidupnya tidak lagi mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi hidup seperti orang duniawi, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Tuhan mau kita semakin dewasa dalam kerohanian kita, untuk kita mengalami kasih Tuhan melalui perjuangan kita untuk mengenakan manusia baru, saudaraku. Ini kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, saudaraku, dikatakan sana, Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudaraku, ini penegasan bahwa kita harus terus mengejar kebenaran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru? Ternyata kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang mampu memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, pimpinan kepada kita, untuk kita berkenan di mata Tuhan, supaya kita mengenakan manusia baru. Coba kita lihat di sebuah pernyataan kepada kita, saudaraku, seperti bagaimana Paulus juga menuliskan di dalam kitab Roma pasal 8, dan kemudian juga dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ayat sampai 25, saudaraku, dikatakan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, maka kita akan selalu dalam bayang-bayang dosa. Kenapa, saudaraku? Karena ketika kita berjalan, saudaraku, ada begitu banyak hal yang membawa kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi karena pimpinan Roh Kudus, kita akan tahu bahwa kita adalah manusia baru yang sudah diperbaharui Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan, yang harus menanggalkan manusia lama, menanggalkan duniawian kita, saudaraku, karena kita telah dipimpin Roh Kudus. Coba kita lihat Galatia pasal 5, saudaraku. Ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara, luar biasa, saudaraku. Nah, bagaimana orang-orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus?
Kenapa saudaraku ayat ini menegaskan kepada kita? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku, pimpinan Roh Kudus menuntun kita untuk hidup kudus, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita benar-benar mengalami kasih Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menerima baptisan dengan memberikan diri kita untuk dibaptis, saudaraku, karena kita sudah mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus, dan kita akan mengalami kasih Tuhan, dan terus kita akan berjuang keseharian kita dalam hidup kita, karena kita tahu kita akan terus berjuang dalam hidup kita, saudaraku. Sebabnya sebagai orang percaya terus berjuang untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kita, untuk menanggalkan dosa. Dan Tuhan mau kita juga, saudaraku, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan pimpinan Roh Kuduslah kita bisa hidup tidak melakukan dosa, menanggalkan dosa, dan kita bisa mengenakan manusia baru. Saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang mengenakan manusia baru. Kita harus, pertama saudaraku, menerima penebusan Tuhan Yesus dan memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus melalui baptisan kita dengan iman percaya kita bahwa kita adalah milik Tuhan, telah ditebus dari segala dosa kita, dan Tuhan mau kita terus berjuang dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita tidak sendirian, saudaraku, karena Roh Kudus ada memimpin kita supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, saudaraku, kita akan angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu sebagai orang percaya kami harus mengenakan manusia baru untuk terus berkenan. Karena dengan kami mengenakan manusia baru dalam kehidupan kami, maka kami menjadi berkat bagi banyak orang, jadi sebuah kesaksian. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan semua itu karena kasih kemurahan-Mu, semua karena sebuah kesempatan yang Tuhan beri supaya kami menjadi berkat. Bukan apa yang kami lakukan, tapi semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengenakan manusia baru karena kami tahu kami adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami memberikan diri kami dibaptis Tuhan untuk menerima iman, dengan iman segala penebusan dalam hidup kami, dan kami mau terus berjuang Tuhan untuk menanggalkan manusia lama kami dan terus diperbaharui dalam kehidupan kami untuk mengenakan manusia baru kami. Dan kami percaya oleh pimpinan Roh Kudus kami akan hidup dalam pimpinan-Mu sehingga kami bisa menanggalkan segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami percaya Roh Kudus memberikan lebih jauh pengertian kepada umat-Mu, dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya berkat-Mu bagi kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan berdoa, berharap kepada Tuhan, dan kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, memperbaharui hidup kami, menuntun kami kepada kebenaran-Mu, dan Kamu dipermuliakan dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi saksi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, dan biarlah kiranya berkat-Mu tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati saudaraku. Haleluya. Mari angkat tangan saudaraku dengan iman. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.